Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai informasi sistem for supply chain management, understand this, reach and cyber security. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riman Oktaviani dari kelas MJ 602 dan program studi manajemen. Tugas ini yaitu tugas UAS mata kuliah Cyber Security Management. Nah, disimak ya teman-teman semua. Saya jelaskan abstraknya terlebih dahulu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan dengan menggunakan sistem informasi untuk rantai pasok manajemen untuk perusahaan dengan produksi multi komponen. Nah, makalah ini juga menyajikan metode dengan penelitian kualitatif dengan menganalisis pasokan rantai pasok dan untuk mengidentifikasi cara dukungan informasinya. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan dari perusahaan yang berbeda, rantai pasok ini diproses dan untuk mengidentifikasikan cara dukungannya serta informasinya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi strategi dukungan informasi rantai pasok yang paling efektif. Nah, perhatiannya harus difokuskan tentang identifikasi dan mengelola sumber yang ketidakpastiannya, resikonya, dan keamanan cybernya. Nah, untuk mengintegrasikan masalah kompleks keamanan information, proses utama antara pemasok dan pelanggan produsen harus memecahkan dan mengimplementasikan keamanan informasinya. Harus praktis, yaitu dengan menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan prediksi resiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, solusi yang kompleks juga yaitu sebagai pendukung pengamanan data sistem informasi untuk manajemen rantai pasok. Dan selanjutnya, supply chain management juga sebagai pengatur, perencana, pengendalian, dan realisasi aliran produk. Mulai dari perancangan dan uh, pembelian melalui produksi dan distribusi sehingga konsumen akhirnya sesuai dengan rentang dari perencanaan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga konsumen akhir sesuai dengan persyaratan pasar untuk aktivitas biaya. Nah, sistem informasi dirancang untuk mengotomasis dan untuk mengoptimalisasi dan mengontrol serta mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi. Nah, sistem supply chain management ini juga memungkinkan cara untuk signifikasi terlebih baik. Nah, mengurangi biaya logistik dan pembelian. Sistem chain management mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Nah, umumnya peneliti juga mengidentifikasi 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasok, yaitu yang meliputi produksi, persediaan, lokasi, inventaris, pegudangan dan transportasi, serta informasi. Dan supply chain management dapat membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Nah, di sini juga menurut AMR Research and Forrester Research, penerapan supply chain management memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan yang kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemesanan dan lain-lain. Ini adalah persentase dari beberapa uh,
Penerapan SCM menurut ASMR Research and Forrester Research dan mengurangi biaya produksinya serta meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Sistem jaringan seperti itu dapat minimalkan dampak dari hampir semua pengaruh eksternal negatif dan menciptakan produk baru jauh lebih baik dan jauh lebih cepat daripada pesaing. Salah satu perusahaan pertama yang berhasil beralih ke desain paralel produk mereka atau yang disebut juga printer laser dengan menyatukan tim pengembangan dari berbagai negara adalah Hewlett Packard. Nah, perusahaan ini juga seperti Adaptex menghemat 10 juta US dollar setiap tahunnya dan menggunakan desain berbasis web serta mitra yang dari Jepang. Nah, kira-kira sama penghematannya Boeing and TRW saat melakukan penelitian bersama dan General Motors bekerja melalui platform e-commerce One Trade Chain and memiliki pemasok secara real time dan menghemat biaya sekitar 400 juta US dollar per tahun. Namun terlepas dari keuntungan tersebut, manajemen pasokan web juga ada ketidakpastiannya dan tentunya resikonya juga di dunia maya. Semua jenis perentanaan dan kelemahan lainnya dapat membuat pengguna rentan terhadap ancaman dan penyusupan ataupun diserang. Metode keamanan yang tidak efisien meliputi seperti perbaikan kerentanan dan ketidak cukup cepat akses istimewa tak terbatas sistem cloud-nya dan terminator dan infrastruktur yang tidak dikelola. Nah, ini adalah variabel penelitian dari hasil penelitian tersebut. Hasil dari penelitiannya yaitu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi rantai pasok yang paling efektif. Nah, perhatiannya juga harus difokuskan lagi tentang identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian risikonya serta keamanan cybernya juga. Untuk hasil pengintegrasian bisnis proses antar pemasok dan pelanggan, produsen harus memecahkan masalah yang kompleks keamanan information dan proses utamanya yaitu antara pemasok dan pelanggan. Produsen harus memecahkan masalah kompleks keamanan informationnya. Nah, hasil praktisnya yaitu mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan prediksi resiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, mengusulkan solusi yang kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasok. Nah, kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu organisasi memerlukan analisis konteks keamanan waktu nyata untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran dan menyerang dapat berpindah-pindah di jaringan tanpa diketahui. Nah, selain itu juga organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi keefektifan kebijakan tersebut. Organisasi juga harus dilakukan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Nah, jika tim keamanannya hanya dapat memeriksa dengan snapshot atau daftar lama perangkat yang dikelola, mereka dapat melewati setidaknya 20
persen perangkat yang terhubung secara fisik ke jaringan melalui koneksi kabel, dan inventaris semacam itu harus teratur dan otomatis karena jaringan perusahaan, infrastruktur cloud, dan infrastruktur perangkat akhirnya terus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif oleh staf secara manual. Nah, situasi ini juga semakin diperumit oleh fakta bahwa manajemen rantai pasok berada di atas industri transportasi dan IT. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak pemaparan materi dari saya, dan mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang sempurna. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.